Oke, mari kita deklarasikan bersama-sama. Tema tahun ini adalah Roh Kudus memenuhiku. Sama-sama katakan, Roh Kudus memenuhiku. Lebih kuat, 1, 2, 3. Roh Kudus memenuhiku. Lihat kiri, lihat kanan, tunjuk. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Haleluya. Oke, mari kita sama-sama perkatakan apa yang saya sudah tampilkan di depan. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Tahun 2025 Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Nah, tema bulan Februari ini adalah Roh Kudus memenuhi hidup kita untuk berbuah kasih. Sama-sama kita perkatakan, Roh Kudus 1, 2, 3. Roh Kudus memenuhiku untuk berbuah kasih. Mari kita lihat, ini pendahuluan saja. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 mengatakan begini tentang berbuah. Jadi Tuhan mau kita berbuah. Katakan berbuah. Itu keinginan Tuhan. Tuhan mau kita berbuah. Dan buah kita Tuhan mau itu tiap musim itu lebih banyak. Lalu di tiap musim berbuah lebih banyak itu sifatnya menetap. Katakan menetap. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur yang benar. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lihat di ayat ini saudara, bahwa Tuhan mau kita berbuah. Diibaratkan seperti pokok anggur atau pohon anggur. Dan dibersihkan supaya setiap musim lebih banyak berbuah. Katakan lebih banyak berbuah. Amin. Haleluya. Kita lihat ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan di ayat pembacaan kita ini bahwa kita berbuah banyak karena kita di dalam Kristus. Tidak di dalam Kristus tidak berbuah. Nah, sekarang kita perhatikan di situ bahwa kalau kita ada di dalam Kristus, berpusat pada Kristus, menyatu dengan Kristus, Alkitab bilang berbuah lebih banyak. Sekarang kita lihat ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah Tuhan, kasihlah seorang akan yang lain. Perhatikan, dalam pembacaan ini sudah penetapan Tuhan. Kalau bicara penetapan itu tidak bisa batal lagi. Sudah ditetapkan, sudah menjadi keputusan ilahi. Ini bersifat kekal dan tidak bisa batal. Artinya kalau sudah ditetapkan, berarti kita itu destininya adalah berbuah. Katakan, destiny saya berbuah. Amin. Saudara ditakdirkan. Itu kalau bahasanya. Saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai orang percaya, orang yang sudah lahir baru, sebagai anak Tuhan. Maka ketetapan Tuhan adalah saudara berbuah dan berbuah banyak, dan berbuah banyak secara menetap. Nah, sekarang mari kita lihat, itu baru pendahuluan saudara. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ini saya memberitahukan tentang kenapa kita memilih tema ini. Nah, kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Dalam bahasa Yunani, teks ini mengatakan agape. Buah roh yang pertama, pekerjaan roh
di dalam diri kita yang pertama dia hasilkan adalah agape. Katakan agape. Lebih kuat, agape. Taruh tangan kananmu di dada, katakan saya memiliki agape dari Tuhan. Apa itu agape? Agape itu adalah mengasihi dengan kasih yang tak bersyarat, dengan kasih yang tanpa batas. Wah, itu tidak mudah, saudara. Kasih yang berdasarkan kasih Bapa, itu kasih agape. Saya tidak akan baca selanjutnya. Mari kita lihat judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah dipenuhi Roh Kudus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu tadi yang saya tampilkan, itu pendahuluan sebagai pembuka. Mengapa tema kita di bulan ini adalah Roh Kudus bicara tentang berbuah kasih. Jadi ada dua hal yang saya sampaikan tadi tentang berbuahnya itu harus berbuah kasih. Lalu ada bagian di mana Tuhan mau kita supaya berbuah kasih itu adalah sifatnya harus. Itu sebuah ketetapan. Lalu berbuah kasih itu harus sifatnya menetap. Katakan menetap. Nah, kali ini judul kebenaran firman Tuhan ini adalah tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di bawah kepenuhan Roh Kudus. Minggu depan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus. Mungkin temanya masih sama, judulnya masih sama, tetapi dari sudut yang lain. Itulah kekayaan firman Tuhan. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Nah, sekarang mari kita fokus kepada tema ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di bawah pengurapan Roh Kudus. Mari kita lihat Matius pasal 22 ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Dikatakan begini, guru, hukum manakah yang terutama? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, Alkitab mengatakan Tuhan memerintahkan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, itu berarti perjanjian lama, kasih Tuhan. Nah, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan Tuhan mau kita mengasihi sesama kita. Dua hukum ini adalah hukum yang terutama, hukum yang paling penting menurut hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi ini saya mau tekankan kepada saudara, tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada yang sanggup. Itu sebabnya disebut sebagai perjanjian yang lama. Mengapa? Oleh karena kekuatan manusia tidak bisa mengasihi Tuhan berdasarkan kodrat berdosa. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan karena kodrat kita sudah berdosa. Kita sudah jatuh dalam dosa. Maka kita juga tidak bisa mengasihi sesama kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemampuan mengasihi sesuai dengan kehendak Tuhan tidak ada pada kita. Meskipun semua orang, karena memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, semua orang, bukan cuma orang percaya, semua orang di dunia ini memiliki sebenarnya kemampuan mengasihi. Kita bisa lihat kepada binatang-binatang, bagaimana induk dari binatang mengasihi anak-anaknya. Dia berjuang, dia rela mati. Seperti rusa, dia rela mati demi anaknya. Ketika diserang oleh singa, maka dia bela-belain, korbankan dirinya supaya anaknya hidup. Itu lahir dari kasih Tuhan yang diberikan kepada semua makhluk. Seorang ibu, dia rela menderita demi anaknya lahir, dan anaknya lahir itu dia lindungi, dia jaga. Meskipun kesulitan, meskipun pergumulan, dia lakukan kebaikan demi anaknya. Mengapa itu? Karena kasih itu diberikan kepada kita. Kita dasarnya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kemampuan kita mengasihi sesuai kehendak Tuhan hancur, rusak karena dosa. Tapi kemudian Alkitab berkata bahwa Dia memberikan perjanjian yang baru.
Yaitu ketika Yesus hadir di dunia ini, menebus dosa kita, menyelamatkan kita, Dia rela mati di kayu salib. Dan Alkitab berkata, tuntutan dari hukum Taurat itu, kalau kita tidak bisa mengasihi dengan baik, maka hukumannya dosa. Hukumannya harus mati. Nah, karena satu dosa harus dihukum dengan hukuman mati, lalu kemudian kita berbuat dosa yang kedua dan seterusnya, dosa beranak dosa. Sehingga tidak bisa kita mengasihi dengan kekuatan dari dosa itu. Tidak bisa. Itu sebabnya Yesus rela mati menghukum dia. Hukuman dari manusia itu Dia tanggung. Sehingga sekarang ini kita sudah lahir baru. Katakan, saya lahir baru. Amin, saudara. Jadi di bagian ini sebenarnya bagus. Kita kan sudah diselamatkan. Masa kita tidak boleh mengasihi Tuhan? Bahkan seharusnya kita mengasihi Tuhan. Tapi nanti kita akan lihat betapa Tuhan baik luar biasa. Dia memberikan kekuatan di dalam diri kita setelah kita lahir baru. Kekuatan mengasihi Tuhan lahir dari dalam kita. Kalau perjanjian lama, itu faktor dari luar, tuntutan, disuruh terus. Tapi tidak ada kekuatan. Tapi di perjanjian baru, hukum itu ditaruh di roh hati kita. Sehingga memerintah dari dalam keluar. Seperti itu. Dari mana datangnya pembunuhan, pencurian, iri hati? Dari mana? Dari hati. Kalau hati rusak, maka perilaku rusak, perkataan rusak, perbuatan moral jadi rusak semua. Bagaimana mengubah orang? Seseorang itu jadi jahat, iri hati, benci, dengki, itu dari hatinya. Tapi kalau hatinya sudah rusak, maka seluruh perbuatan, kelakuan, perilakunya jadi rusak. Itu sebabnya saudara, saya mengajarkan terus terang, untuk mengubah seseorang yang merokok tidak mudah. Saya tidak akan seperti hukum Taurat, jangan. Tapi saya menunjukkan caranya. Caranya adalah saudara, daripada saya fokus kepada, ibaratnya begini, kita ini lumpur nih. Daripada saya lihat itu, kamu kotor, lumpur, jorok kamu, rusak kamu, lebih baik tunjukkan air bersihnya. Nih, kamu mandi di bawah air bersih ini, lalu kemudian lumpurmu itu pasti hilang. Jadi di pelayanan ini kami tidak menunjukkan lumpurmu. Bukan berarti kami mengabaikan dosamu, tidak. Tapi orang untuk meninggalkan kenikmatan dosa. Katakan kenikmatan. Dosa itu ada kenikmatan. Untuk meninggalkan nikmatnya dosa, orang harus melihat kepada keindahan Kristus. Amen. Jadi kalau melihat kepada keindahan Kristus, orang rela meninggalkan kenikmatan dosa. Nah gitu. Jadi pandang kepada kemuliaan Kristus, melihat kepada kemuliaan Kristus yang rela mati, dikubur dan bangkit, orang rela meninggalkan kenikmatan dosa. Nah sekarang Tuhan pernah memberikan ilustrasi begini. Ada dua orang berhutang, taruhlah 500 juta dengan 50 juta. Dua-dua orang itu gak bisa bayar hutang. Ini ilustrasi atau perumpamaan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, Simon, ini ada Tuhan ini, dia hapuskan hutang mereka berdua. Siapa di antara dua orang ini yang akan mengasihi Tuhannya? Ibaratnya begini, siapa yang akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Lalu Simon berkata, ya tentunya yang banyak hutangnya. Nah bagaimana mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Ternyata di perjanjian lama kita tidak sanggup untuk melakukan itu. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa dengan banyaknya anugerah kita terima daripada Tuhan, dengan banyaknya pengampunan yang Tuhan berikan, Dia putihkan segala hutang dosa kita, maka kita memiliki kemampuan untuk mengasihi Tuhan lebih banyak. Siapakah di antara dua orang itu yang akan mengasihi lebih banyak kepada Tuhannya? Siapa? Simon mengatakan orang yang banyak hutangnya, orang yang paling banyak terima kebaikan dari Tuhannya, maka dia akan mengasihi Tuhannya dengan lebih banyak. Hal yang sama terjadi pada kita ketika kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan lebih banyak lagi? Bagaimana mengasihi sesama dengan kasih yang ada pada Tuhan? Itulah dengan kesadaran bahwa kita sudah menerima anugerah yang sangat-sangat banyak, yang sangat mulia, kita sudah terima. Baru kemudian kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Dan kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah perbedaan antara berita perjanjian lama dan berita perjanjian baru. Berita perjanjian baru, Tuhan memberikan berita, yaitu apa? Dia mengatakan begini, kasihlah sesamamu. Kasihlah sesamamu, kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi. Kalau di perjanjian lama, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama supaya kita menerima kebaikan Tuhan. Berarti itu bersyarat. Bagaimana supaya engkau diberkati? Engkau harus mengasihi Tuhan dan sesama. Itu cara perjanjian lama. Tapi cara perjanjian baru, karena Yesus telah mengasihi kita, karena dasarnya pada anugerah yang Tuhan sudah berikan melalui karya Kristus yang sempurna, yaitu Dia mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang tanpa batas, kasih agape, maka kita dapat mengasihi Tuhan, lalu kemudian mengasihi sesama kita. Amin. Haleluya. Jadi kekuatannya ada di mana? Kekuatannya ada di kemampuan kita menyadari bahwa kita sudah dikasihi Tuhan. Betul, memberi kepada orang itu bagus. Tapi jauh lebih utama, sebelum kita memberi, kita mesti sadar dulu bahwa Tuhan sudah memberikan lebih banyak kepada kita. Jadi menerima lebih banyak dari Tuhan, menerima anugerah lebih banyak, menerima kebaikan Tuhan lebih banyak dalam diri kita, membuat kita memiliki kemampuan untuk memberi lebih banyak kepada Tuhan dan sesama kita. Mengapa kita tidak bisa mengampuni sesama? Karena kita tidak menerima lebih banyak pengampunan. Kita tidak menyadari pengampunan itu banyak dalam diri kita. Kalau kita tahu pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita luar biasa, maka kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara memperhatikan. Kita ambil contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul. Dia berkata bahwa di antara semua rasul, justru dialah yang paling hina. Bayangkan itu saudara, ini rasul-rasul, sebuah jabatan dari Kristus yang diberikan kepada 12 murid, tapi juga diberikan kepada Paulus. Ini jabatan yang mulia. Tapi Paulus menempatkan diri sebagai orang yang paling hina. Tapi luar biasanya, dengan kesadaran bahwa dia menerima anugerah yang tidak layak buat dia dapatkan, tapi Tuhan sudah berikan, justru dia bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Mari kita lihat 1 Korintus 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena aku ayat 9. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi apa maksudnya? Dalam pembacaan ini, Paulus menempatkan diri sebagai orang yang paling hina di antara semua rasul, dengan kesadaran bahwa saya telah menerima anugerah. Tetapi justru karena kesadaran telah menerima anugerah lebih banyak dari Tuhan,
itulah yang membuat dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Itu juga yang membuat dia bekerja lebih keras. Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan lebih banyak? Sadari bahwa kita memiliki anugerah Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Bagaimana menunjukkan kasih sayang kepada semua orang? Tidak mudah, saudara. Tapi dengan kesadaran kita bandingkan diri kita kepada Kristus. Jangan bandingkan kepada orang lain. Kesadaran seseorang terhadap dirinya, tentang dirinya di hadapan Tuhan itu kadang-kala kurang. Kita harus bandingkan diri kita dengan Kristus. Betapa luar biasanya Kristus mengasihi kita. Nah, karena kita menyadari bahwa kita ini dikasihi oleh Kristus, maka kita dapat bekerja lebih keras. Berarti menghasilkan lebih banyak. Oke. Sekarang saya mau mengajak saudara lihat, setelah Paulus bandingkan dia dengan rasul-rasul, dia yang paling hina. Kali ini Paulus membandingkan dia dengan orang percaya. Jadi turun. Dengan orang percaya, orang yang kudus, dia mengatakan, aku yang paling berdosa. Kita lihat Efesus pasal 3 ayat 7-8. Kita baca sama-sama. Efesus 3 ayat 7-8. 1, 2, 3. Dari Injil itu, 1, 2, 3. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Berarti kan Paulus melayani orang itu sebagai ungkapannya, sebagai kasihnya kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kemampuan dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dan melayani sesama di dalam pekerjaan Tuhan itu dia dapatkan dari kesadaran bahwa dia telah menerima anugerah. Dan Paulus mengatakan di antara semua orang yang kudus, aku yang paling hina. Dan memang Paulus mengatakan bahwa dia itu paling hina. Kenapa? Karena dia menganiaya jemaat Tuhan. Dia bengis terhadap orang percaya sebelum dia bertobat. Tapi ketika dia bertobat, dia merasa tidak layak. Meskipun Tuhan sudah layakkan, tapi kesadaran itu masih melekat bahwa dia paling hina di antara orang kudus. Tapi kesadaran bahwa dia paling hina, yang tidak layak sebenarnya, tapi Tuhan sudah berikan kebaikannya, itulah yang membuat Paulus dapat melayani Tuhan. Dan sekarang saudara, kita akan lihat di dalam kitab 1 Timotius. Di dalam 1 Timotius ini Paulus mengatakan, tadi kan di antara rasul-rasul dia yang paling berdosa. Di antara orang berdosa, di antara rasul-rasul dia yang paling berdosa. Di antara orang kudus dia yang paling berdosa. Nah gitu kan. Jadi di antara rasul-rasul dia yang paling hina, itu maksudnya. Di antara orang berdosa, di antara orang kudus dia yang paling berdosa. Nah sekarang di antara orang berdosa, kalau kita baca sebentar, dia juga mengatakan saya paling berdosa. Sekarang kita lihat. Kita baca sama-sama mulai ayat 14. Mulai ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat 12. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kukatakan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perhatikan ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Di antara rasul-rasul, aku yang paling hina. Di antara orang-orang kudus, aku yang paling berdosa. Di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Itu Paulus bilang. Next, ayat 16.
Tetap 1, 2, 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bayangkan, Saulus dari antara orang yang paling berdosa, dia yang paling berdosa, tapi justru dia memperoleh anugerah dan dia menjadi contoh bagaimana melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Saudara, kalau kita didatangi seorang pembunuh, seorang yang ganas, dan kita tahu di media dia orang yang jahat, ketika dia mendekati kita dengan senyum pun, kita tentunya takut. Nah, mungkin kita percaya, kita gemetar, bila perlu harus menjauh dari hidupnya. Hal yang sama diakui oleh Saulus. Paulus mengakui hal itu. Dia sadar bahwa dia orang yang ganas, penganiaya, penjahat. Tapi anugerah mengubah hidup kita. Anugerah mengubah hidup Paulus. Hari ini Tuhan mau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan mau engkau mengasihi sesama. Itu dua hukum yang terutama. Tapi Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dari kesadaran kita telah memperoleh anugerah. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana supaya mendorong orang melayani Tuhan? Sudah, orang yang melayani Tuhan itu harus mempersiapkan. Contohnya kalau umpama di ibadah, latihan, bernyanyi, itu jadi WR singer, pemain musik, itu contoh kalau di ibadah melayani Tuhan. Itu harus dipersiapkan dengan baik. Itu harus didukung dalam doa dan harus dipersiapkan. Bahkan dalam ibadah ini, persembahan kita harus dipersiapkan bukan ketika sedang beribadah harusnya. Justru itu sudah dipersiapkan 1 hari atau 1 minggu sebelumnya. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Kita datang lebih awal, beribadah kepada Tuhan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh, bahwa ada handphone di tangan kita, bahwa kita mendengarkan, kita harus fokus kepada Tuhan. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan cuma sekedar 10% kita berikan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan itu berarti 100% hidup kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kita mengasihi Tuhan pada waktu kita bekerja dengan integritas di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Kita berintegritas di sekolah, di tempat kuliah, di bisnis, di pekerjaan kita. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Saudara, waktu orang bersalah kepada kita, dia menyakiti hati kita, kita akan melepaskan pengampunan, bahkan bersedia menerima kembali apa adanya, lalu kemudian bersama-sama bertumbuh dalam Kristus. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Tapi semua itu bisa kita kerjakan kalau kita tahu Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saya tertarik dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ternyata kekuatan untuk mengasihi Tuhan dan kekuatan mengasihi sesama datangnya dari Tuhan. Mari kita lihat, saudara. Bahasa Indonesia masa kini, kita baca mulai ayat 12. 1, 2, 3. Saya mengucap terima kasih kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ia sudah memberikan kekuatan kepada saya untuk melayani Dia, dan Ia menganggap saya layak untuk tugas itu. Walaupun dahulu saya memfitnah dan menganiaya serta menghina Dia, tetapi Allah mengasihani saya karena pada waktu itu saya belum percaya. Jadi saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Ayat 14. 1, 2, 3. Dan saya malah dilimpahi dengan rahmat Tuhan kita. Ia memberikan kepada saya kemampuan untuk percaya kepadanya dan mengasihi sesama manusia. Kemampuan itu diberikan kepada kita semua yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi pada waktu kita lahir baru, kemampuan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mengasihi sesama kita, itu datangnya dari Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, katakan, saya memiliki kekuatan Tuhan.
Saya memiliki kekuatan mengasihi Tuhan. Saya memiliki kekuatan mengasihi sesama. Amin. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, saudara jangan stres. Karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita sanggup menanggung segala sesuatu. Kalau ada orang yang menyakiti kita, salah paham bahkan memfitnah kita, jangan stres. Kenapa? Kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menanggung segala sesuatu itu luar biasa. Makanya kita harus sabar, kita harus setia, kita harus berintegritas. Minggu depan datang lebih awal memuji memuliakan Tuhan. Pada tanggal 14 kita akan meskipun kita tidak ada ibadah, tapi kita bersyukur bersama-sama tentang kaitannya dengan Valentine. Ciri khas kekristenan itu adalah mengubah perayaan-perayaan dunia, lalu kemudian diarahkan kepada Kristus. Kalau ada perayaan Valentine, arahkan itu kepada Kristus, bukan cinta muda-mudi. Begitu. Apalagi cinta muda-mudi setelah saling berbagi kasih, hubungan seks tidak dalam pernikahan. Bukan begitu cara Tuhan. Engkau menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan pada waktu engkau menghargai juga orang-orang yang ada di sekitar. Amin. Haleluya. Sekarang saya mau mengajak kita untuk memperhatikan 5 kebenaran penting. 5 kebenaran penting tentang dipenuhi Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Yang pertama, kita harus dipenuhi Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di bawah tuntunan Roh Kudus itu kehendak Tuhan. Katakan kemauan Tuhan. Jadi memang Tuhan mau. Saudara datang di tempat itu kemauan saudara. Saudara mau melayani Tuhan itu harus dari hasratmu, dari keinginanmu mengasihi Tuhan. Tetapi ini yang harus kita sadar bersama-sama, bahwa bahkan untuk hadir di tempat ibadah ini, itu datangnya dari kemauan Tuhan. Amin. Saya bercerita, mungkin ini sudah pernah saya ceritakan. Adalah kemauan saya dan istri saya waktu kami datang ke Pasar Senen. Tidak ada suara Roh Kudus, saya lagu biji datanglah ke Senen. Tidak. Itu sepenuhnya kesadaran kami. Kami mau belanja di Senen. Lalu datanglah seorang bapak, juga ada seorang ibu. Mereka bisa tidak saling kenal. Kami datang di Senen, mereka juga ada di Senen. Mereka juga hadir di sana oleh karena kemauan mereka, hasrat mereka, keinginan mereka, kemauan mereka. Tapi kemudian kami kagum. Ternyata di balik ketidakmengertian kami tentang apa yang sedang kami lakukan, di atas itu ada kemauan Tuhan yang besar. Dimana ketika kami berjumpa dengan seorang bapak, saya digerakkan oleh Tuhan untuk berbicara dengan bapak itu. Lalu saya impartasikan kasih Tuhan dan bapak itu bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kami bertemu dengan seorang ibu dan ibu itu juga diubahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal kedatangan kami di tempat itu kemauan kami. Bahkan kemauan bapak itu, kemauan ibu itu. Tapi di atas itu ada kemauan Tuhan yang luar biasa. Ini yang saya katakan, kita hadir di tempat ibadah itu harus dari keinginan kita. Tapi kita harus sadar juga jauh lebih tinggi. Ada kemauan Tuhan yang mendorong saudara datang di sini. Amin. Artinya apa? Berarti mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu merupakan kehendak Tuhan yang besar. Haleluya. Kalau kita yang penting cuma fokus pada keinginan kita, nah cukup keinginan kita. Saya mau kasih tahu kepada saudara, saudara harus rajin beribadah, saudara harus sungguh-sungguh beribadah, harus ada kemauan. Tapi di hadapan Tuhan kemauan saja tidak cukup. Harus ada kemauan Tuhan. Karena apa saudara? Semua orang pengen tahun ini saya mau sungguh-sungguh ibadah, saya mau sungguh-sungguh setia, saya mau hidup saya lebih baik di tahun ini dengan cara membenahi ibadah saya. Semuanya begitu. Tapi belum tentu maumu
lalu kemudian ada kekuatan untuk melakukan. Belum tentu. Bahwa engkau mau, belum tentu. Ada seorang ibu mengatakan begini kepada saya, Pak, tahun 2025, tahun depan, maksudnya tahun ini, itu dia bicara tahun lalu, saya akan mau sungguh-sungguh, mau setia. Saya bilang, oke, puji Tuhan. Sampai sekarang belum datang. Bahwa ada kemauan, tapi belum tentu ada kekuatan melakukan kemauan itu. Itu sebabnya saudara, kita harus sadar kemauan itu harus datangnya dari Tuhan. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Dan kekuatan untuk melakukannya. Yang pertama, biarlah kita dipenuhi Roh Kudus, mengasihi Tuhan dan sesama, karena itu kehendak Tuhan. Katakan kehendak Tuhan. Jadi kalau kehendak Tuhan berarti Tuhan mau. Tuhan sengaja, Dia setting, Dia desain seluruh hidup kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama dengan kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan sesama di bawah tuntunan Roh Kudus, karena kita telah menerima anugerah Tuhan. Katakan anugerah Tuhan. Kasih karunia, sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan dari Tuhan. Sesuatu pemberian dari Tuhan yang tidak layak kita peroleh, tetapi Tuhan sudah berikan kepada kita tanpa syarat. Itu bukan usaha kita, itu bukan perbuatan kita, tetapi karena anugerahnya Dia berikan kepada kita melalui karya Kristus yang sempurna. Nah, di bagian ini kita mesti sadar bahwa mengasihi Tuhan itu kehormatan. Mengasihi Tuhan itu anugerah. Saudara, ibaratnya seorang bapak, dia mengasihi anaknya. Kalau saudara memiliki anak ini, ada 10 anak, belum tentu ada orang tua mau dilayani oleh seseorang anaknya. Tapi kalau seorang bapak mau dilayani oleh seorang anak, dan dia hatinya terbuka, itu kehormatan, saudara. Tapi Bapa di surga jauh lebih tinggi. Dia mengasihi kita, Dia mau kita melayani Dia, mengasihi sesama, dari kesadaran bahwa engkau telah memperoleh anugerah dari Tuhan. Kalau engkau sadar engkau dikasihi oleh Tuhan, engkau bekerja lebih banyak, menghasilkan lebih banyak. Mari kita lihat yang ketiga. Saudara, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di bawah tuntunan Roh Kudus. Ini adalah supaya kita fokus kepada pribadi. Katakan pribadi. Pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti bicara hubungan. Kalau hubungan ini bicara tentang keintiman, berkali-kali saya bilang, kalau sesuatu itu berarti kita manfaatkan, kita batin pun dia ada perasaan. Tapi kalau bicara pribadi itu berarti ada perasaan, mengutamakan hubungan. Dengan demikian saudara, kalau kita mengutamakan hubungan, kita memperhatikan perasaan, memperhatikan keintiman, kedekatan, persekutuan. Hari ini saudara, Tuhan mau engkau dekat dengan Tuhan. Tuhan mau engkau rajin beribadah dan menunjukkan kasih kepada orang lain, melayani Tuhan. Tuhan mau engkau fokus kepada pribadi Tuhan. Katakan fokus pada pribadi Tuhan. Yang keempat saudara, Tuhan mau kita dipenuhi Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan dan sesama, karena kodrat kita adalah anak Tuhan. Saudara, kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kodrat berdosa. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita dengan sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai kodrat berdosa. Makanya Dia lahirkan kita kembali. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa di dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Alkitab berkata kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Dan kelahiran baru kita itu membuat kita jadi anak. Katakan saya anak Tuhan. Lebih kuat lagi, saya anak Tuhan. Nah, kodrat sebagai anak Tuhan adalah mengasihi. Amen? Itu kodrat kita. Nah, panjang-panjang di sini, saya mau langsung pada bagian yang kelima, yang terakhir. Bahwa dipenuhi Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan dan sesama, itu tujuannya memuliakan Tuhan. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan seperti ini, itu menyenangkan hati Tuhan. Maukah saudara menyenangkan hati Tuhan? Layani Tuhan. Pelayanan itu sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Tapi pelayanan di gereja itu bukan cuma sekedar 2 jam. Kita gereja.
Kitalah tempat anugerah Tuhan. Kalau saudara datang di gereja dan mengatakan, kayaknya saya merasa pertolongan Tuhan, saya tidak merasa kebaikan Tuhan di gereja ini, saya diabaikan. Saudara gereja Tuhan. Saudara tempat Tuhan memberikan anugerah supaya engkau impartasikan kepada sesama. Jadi nanti ketika sesudah pelayanan ini, sesudah ibadah ini, pelayanan kita yang sesungguhnya adalah tiap-tiap hari. Di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di tempat kuliah. Dimanapun itu pelayanan kita. Dan pelayanan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Katakan memuliakan Tuhan. Waktu saudara mengampuni itu memuliakan Tuhan. Waktu saudara sabar itu memuliakan Tuhan. Waktu saudara setia, saudara memuliakan Tuhan. Waktu saudara bersuka cita itu memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Itu sebabnya mari kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi 5 kebenaran dipenuhi Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Yang pertama, karena itu kehendak Tuhan. Yang kedua, karena kasih karunia Tuhan sudah diberikan kepada kita. Yang ketiga, karena Tuhan mau kita fokus kepada pribadi Tuhan, menyatu dengan pribadi Tuhan. Yang keempat, itu kodrat kita. Dan karena kodrat itu harus menjadi style hidup kita, gaya hidup kita. Dan yang kelima, yang terakhir, supaya kita memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, bersyukur di hadapan Tuhan.